Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-ghurril mayamin wa ala sa'iri atba'ihi ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarganya, seluruh para sahabat, dan berikutnya untuk orang-orang yang istiqamah di atas dinil haq, di atas Islam sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberikan penjagaan untuk kita semua. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan pengurus di masjid ini, ya, sampai pada hasil bahwasanya kitab yang akan kita bahas untuk pengajian ini dan berikutnya biidnillahi ta'ala adalah kitab Sirah Nabawiyah. Dengan alasan tentunya setiap muslim ingin mengenal lebih detail seperti apa kehidupan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berdasarkan sumber yang bisa dipercaya, sumber yang benar. Maka di sini kita memilih satu kitab yang sangat bagus, ya, terhitung kitab sirah yang paling lengkap, menceritakan kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhir. Bahkan juga bercerita tentang beberapa aspek kehidupan bangsa Arab di masa silam dan juga di masa jahiliyah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, salah seorang ulama dari kota Mubarakfur, ya. Jadi Al-Mubarakfuri ini diambil dari nama sebuah kota, ditambahkan huruf ya di akhirnya sebagai penisbatan, dinisbatkan kepada kota asalnya. Kota Mubarakfur ini terletak di India, ya. Jadi perlu diketahui, banyak, artinya tidak sedikit para ulama muslim itu berasal dari India. Banyak sekali. Salah satunya beliau. Mengapa kitab ini kita pilih? Karena kitab ini ditulis sebagai satu materi perlombaan tingkat dunia, menulis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan
diikuti oleh seluruh ulama dunia, dan yang mengadakan adalah Rabithah Al-Alam Al-Islami, Persatuan Muslim Dunia. Dan ya, kejuaraan di dalam menulis sirah Nabi SAW yang terlengkap berdasarkan referensi atau sumber yang terpercaya, beliau sebagai ya juara satu. Dan sekaligus ya, kemenangan ini diumumkan saat itu pada muktamar yang pertama. Mengenai kehidupan Nabi SAW, maka tidak hanya orang Islam yang menulis, tidak hanya kaum muslimin atau cendekiawan muslim, orang-orang cerdas di kalangan kaum muslimin, bukan hanya mereka, tetapi juga orang-orang non-muslim. Tidak sedikit orang non-muslim yang ingin terkenal. Maka di antara komentar tulisan yang mereka buat, tulisan tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka menambahkan dengan informasi-informasi yang miring untuk menjatuhkan pemimpin kaum muslimin, yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tentunya apa yang mereka upayakan tidaklah berhasil, karena alangkah banyak kaum muslimin yang menulis tentang keindahan, teladan yang bisa diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya adalah kitab ini. Jadi penulisnya sudah meninggal dunia, wafat, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Maka ini diantara amal jariah beliau menulis satu kitab yang hampir ya seluruh dunia mengenal kitab ini ya, dan menjadikan salah satu rujukan untuk mempelajari atau membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perlombaan ini diadakan, maka di situ masuk 171 tulisan kitab. Seluruhnya bercerita tentang hal yang sama, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari seluruh dunia. Maka tertulis dalam bahasa Arab 84 kitab. Karena pada masa itu bahasa yang digunakan untuk menulis ini bebas. Kemudian nanti bisa diterjemahkan dengan bahasa-bahasa dunia. Poin berikutnya tertulis dalam bahasa Urdu ini 64. Ya, 64 kajian atau kitab. Lalu dengan bahasa Inggris 22 kitab atau kajian, dan satu dengan bahasa Perancis. Ternyata bahasa Perancis ada. Ya, kita mengenal orang-orang Perancis banyak yang nggak suka sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering terjadi permasalahan karena mereka menginjak-injak harga diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela dan seterusnya. Tetapi ternyata ada satu kitab atau kajian yang masuk bertuliskan dengan bahasa Prancis. Baik. Jadi kitab ini diumumkan kejuaraannya kurang lebih pada tahun 1398 Hijriah. Ya, bertepatan dengan Muktamar Islam Asia yang pertama. Jadi insya Allah para dai, para ustadz ya, semua mengetahui kitab ini. Jadi sangat mudah ditelusuri, sangat mudah juga didapatkan. Baik, sebelum masuk kepada poin utama kita, yaitu sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit kita mengenal tentang Arab. Al-Arab, bahasa Arab ya, artinya daerah yang panas, tandus. Kita ketahui dipenuhi dengan padang pasir. Ya. Sehingga ini sebenarnya salah satu kelebihan Jazirah Arab.
Barangkali orang lain menganggap ini satu kekurangan. Tetapi apabila kita mendalami, justru ini merupakan satu kelebihan. Maka salah satu yang menyebabkan bangsa Arab atau Jazirah Arab tidak pernah dijajah sejak dahulu hingga saat ini karena kondisi iklim dan daratannya yang cukup ekstrim, sehingga tidak mudah untuk ditaklukkan, tidak mudah untuk dicaplok. Ya, tentunya panjang penjelasan tentang ini. Bangsa Arab memiliki agama Islam, agama asalnya. Mereka berpegang kepada agama Nabiullah Ismail alaihissalam. Pada dasarnya demikian. Singkat cerita, ada salah seorang tokoh yang bernama Amr bin Luhai. Nah, Amr bin Luhai ini dia pernah pergi ke Syam. Syam itu nama negara lama. Nah, sekarang sudah tidak ada sebutan Syam. Sudah terbagi-bagi. Syam itu dahulu adalah Suriah. Ya, kemudian Lebanon, Urdun, Yordania, ya. Dan yang terakhir adalah Filistin. Ya, ketika ada kata Syam di dalam kitab-kitab sirah, maka yang dimaksud 4 negara ini di masa kita saat ini. Apa itu? Suriah, ya, Lebanon atau Lebanon, Urdun, Yordania, ya, dan yang terakhir adalah Filistin. Ini masuk negeri Syam. Baik. Amr bin Luhai salah seorang tokoh yang terkenal di kalangan masyarakat Arab. Dia orang yang dermawan, gemar membantu orang lain, ya, rajin membagi-bagikan hartanya, sehingga menjadi salah satu panutan. Nah, biasanya kalau seseorang secara tidak langsung diangkat menjadi panutan, tokoh, maka dia akan diikuti. Dia pergi ke Syam, di situ dia lihat orang-orang Syam banyak yang menyembah berhala. Tertariklah dia untuk membawa berhala-berhala itu ke Makkah. Dia bawa berhala, dia taruh di Ka'bah. Terus simbol-simbol kesyirikan itu diaktifkan. Dan tidak sedikit yang mengikuti. Dari sinilah banyak orang-orang Arab yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lama-kelamaan menjadi satu budaya di kalangan orang-orang jahiliyah. Hampir-hampir di setiap rumah ada patung. Pada akhirnya demikian. Nah, kemudian adapun ekonomi, kita singkat, ya, tentang Arab. Orang-orang Arab ini mengunggulkan perdagangan sebagai penghasilan utama mereka. Jadi orang Arab suka berdagang. Di sini ada kaitannya juga dengan, ya, posisi Jazirah Arab yang cukup strategis. Jadi perekonomian mereka kebanyakan pedagang. Jadi mengunggulkan perdagangan. Walaupun di sana ada ternak sangat terkenal, ya. Orang-orang Badui itu senang beternak. Sehingga mereka berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Di mana ada rumput, di situ mereka pindah membawa hewan gembalaan mereka. Mereka tidak tinggal di satu tempat untuk selamanya, akan tetapi tergantung kepentingan, tergantung kebutuhan. Di mana, ya, didapatkan banyak rumput, ke situlah mereka akan pindah bersama hewan-hewan yang mereka gembalakan. Juga ada yang bertani, ya. Maka kita ketahui apabila bulan Ramadan tiba, jelas sekali, ya, kurma-kurma itu sebagiannya datang dari
Jazirah Arab. Ada kurma Ajwah Madinah dan seterusnya. Di situ ada Khaybar yang cukup terkenal dengan tanah yang subur dan seterusnya. Kemudian kita sedikit mengkerucut kepada nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjang lebar mengenai bab ini ya bisa kita lihat bersama di dalam kitab yang kita sebutkan tadi sudah banyak diterjemahkan ya. Hampir percetakan besar ini sudah menerjemahkan kitab yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Buku Sirah Nabawiyah. Kita persingkat karena ini sifatnya pengajian ya. Kita mulai dari nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menerangkan beberapa orang saja. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari orang tua. Ayah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sampai di sini kita. Ya, para mu'arrikh ahli sejarah membahas ini panjang lebar. Ada yang membagi menjadi 3. Ada nasab yang disepakati oleh semua. Ada yang mulai diperselisihkan. Ada lagi yang jelas sekali pasti ada keraguan di sana. Yang disepakati mana dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Adnan. Mulai diperselisihkan dari Adnan sampai Ismail. Apa yang diperselisihkan bukan nasabnya secara langsung, tapi nama-nama orangnya. Dari satu ke satu ya. Kemudian banyak lagi kekeliruan nama-nama ketika harus menyebutkan secara runtun berurutan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Adam alaihissalam karena terlalu jauh ya. Tetapi di sini satu hikmah bahwasanya bangsa Arab punya kelebihan di dalam mengingat nasab mereka. Orang Indonesia biasanya enggak mampu menghitung sampai 5 orang tuanya. Bapaknya, kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga mentok. Ya. Ini sering dicoba, diuji cobakan. Jamaah-jamaah yang hadir enggak ada yang mampu menghitung sampai 5. Mentok. Tanya kakek nenek kita, dia juga hanya ingat 2 orang ke atas. Sudah selesai. Ya. Nah, orang Arab punya kelebihan, mereka mengingat, punya kemampuan untuk menyebut siapa orang-orang tua mereka. Sehingga sangat mudah untuk mengetahui si fulan ternyata dengan si fulan masih ada hubungan kekerabatan. Si fulan dengan fulan masih ada hubungan kekeluargaan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlahir dari seorang ibu yang bernama Aminah. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Jadi nasab dari ayah dan ibu itu bertemu di Abdi Manaf atau Abdu Manaf. Ternyata masih satu turunan. Masih satu turunan. Nah, siapa dia? Abdu Manaf. Abdu Manaf inilah bapaknya Hashim. Hashim ayahnya atau bapaknya Abdul Muttalib. Terus ke bawah sampai Abdullah dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak momen yang bercerita tentang Hashim. Hashim ini orang yang sangat dikenang, dijadikan panutan dan tokoh oleh bangsa Arab, terutama oleh suku yang ada pada saat itu. Hashim, nama aslinya adalah Amr. Hashim itu julukan, ya. Jadi kalau kita baca lebih terkenal Hashim dibandingkan Amr.
Kenapa orang Arab kalau sudah punya julukan, seterusnya akan dipanggil dengan julukannya. Kenapa disebut Hashim? Karena dia orang yang terkenal Hasyama Yahshimu, meremukkan artinya. Jadi kebiasaan beliau meremukkan roti-roti untuk dimakan oleh para pengunjung tanah suci yang pergi untuk berhaji. Jadi dia yang buatkan makanan, roti diremukkan karena yang makan orang banyak, disiapkan minuman dan seterusnya. Sehingga kedermawanan ini menjadi julukan beliau, Hashim, tukang remas, tukang meremukkan. Nah, itu Hashim. Nah, Hashim satu ketika dia pergi ke Syam. Kembali dari Syam, setibanya di Madinah, dia bertemu dengan seorang wanita namanya Salma. Karena tertarik, dia menikah dengan Salma. Ketika Salma mengandung, Hashim punya keperluan untuk keluar kota. Dia berangkat ke Syam, kemudian setibanya di Filistin, dia meninggal dunia tanpa bertemu dengan anaknya. Siapa anaknya? Anaknya ini namanya Syaibah, yang kemudian dijuluki Abdul Muttalib, kakek Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hashim ini kakek kedua. Ya, ayahnya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Ayahnya Abdullah. Siapa Abdullah? Bapaknya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Hashim ketemu dengan seorang wanita di Madinah, namanya Salma, menikah. Ketika hamil, Hashim pergi dan meninggal di Filistin. Salma melahirkan tanpa ada keluarga Hashim yang tahu kalau dia punya ponakan di Madinah. Itu awal ceritanya. Jadi di situ ada Syaibah yang dijuluki Abdul Muttalib, ada di Madinah, tinggal dengan keluarga ibunya. Sementara keluarga yang ada di Makkah nggak ada yang tahu. Ketika usia 7 atau 8 tahun, barulah Al-Muttalib, saudaranya Hashim, mendengar berita. Baru tahu kalau saudaranya yang sudah meninggal itu punya anak di Madinah. Dia bergegas karena orang Arab ini punya rasa tanggung jawab yang besar. Yang ngurusi anak siapa? Keluarganya bapak, ya, menjadi pembawa tanggung jawab utama. Keluarganya bapak. Dia datang ke Madinah, lalu bertemu dengan Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Kenapa disebut Syaibah? Karena ketika lahir, ya di antara rambutnya itu ada yang beruban. Satu keunikan, anak kecil lahir ada ubannya. Jadi namanya Syaibah, orang yang punya uban. Kalau tua beruban wajar, ya. Karena ini langka, unik, diberikan nama seperti itu. Nah, Syaibah ini bertemu dengan Al-Muttalib. Siapa Al-Muttalib? Sekali lagi, saudaranya Hashim, berarti pamannya. Dari Makkah datang ke Madinah ingin bertemu. Bayangkan sudah 7-8 tahun nggak ketemu. Bahkan baru tahu ketika dia bertatapan, nggak terasa air mata jatuh. Haru, ya, terharu. Ternyata ponakannya udah besar. Kenapa Al-Muttalib ini begitu sayang kepada Syaibah Abdul Muttalib? Karena sebenarnya yang berkuasa saat itu adalah Hashim. Hashim wafat, kekuasaannya pindah ke Al-Muttalib, saudaranya ini. Nah, kira-kira Hashim punya jasa nggak terhadap Al-Muttalib? Punya dong, ya kan? Kekuasaan dia wariskan. Baru dengar kalau yang mewariskan kekuasaan ini ternyata punya anak. Berarti anaknya orang penting, ya kan? Dikunjungi, dia menangis ketika melihatnya dan dimintalah seanak ini untuk ikut bersamanya ke Makkah. Ayo pulang, bahasanya gitu. Kenapa? Di sini rumah bapakmu. Di Makkah itu kampung bapakmu. Tapi si anak nggak mau.
Karena udah dibesarkan sama ibunya. Kalau urusan hati ya cenderung kepada siapa yang membesarkan. Anak-anak seperti itu. Dia tidak mau pergi, kembali ke kabilah bapaknya, dibawa oleh pamannya, nggak mau kecuali ibunya mengizinkan. Jadi ibunya nggak izinkan. Sampai ya Al-Muttalib harus mengatakan, anak ini saya bawa ke Makkah untuk menduduki posisi yang agung. Jadi bukan sekedar diambil, tetapi di situ dia punya posisi dan akan menjadi orang yang ditokohkan di tengah-tengah masyarakatnya. Akhirnya di lobi diizinkan. Nah, inilah yang menjadikan beliau dijuluki Abdul Muttalib. Apa arti Abdul Muttalib? Hamba atau budaknya si Muttalib. Dia ajak ke Makkah, dibonceng di belakangnya, di atas onta. Sampai di Makkah, karena Al-Muttalib ini tokoh, dia datang dan perginya disambut orang. Ketika dia datang membawa anak remaja, ya, orang-orang bersorak mengatakan Abdul Muttalib. Muttalib bawa budak baru dari luar kota. Di zaman itu masih banyak perbudakan. Al-Muttalib senang atau marah? Dia dipuji. Wah, punya budak lagi. Orang kaya punya budak lagi. Tapi justru dia marah. Dia mengatakan wailakum atau waihakum, celaka kalian. Ini adalah anak saudaraku, bukan budak. Ini anak saudaraku. Ponaan saya yang saya bawa, bukan budak, tapi terlanjur tenar nama itu. Sehingga Syaibah, ya, ponaannya Abdul Muttalib ini dipanggil budaknya Al-Muttalib. Bahasa Arabnya Abdul Muttalib. Ya, paham ya? Siapa dia Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Nah, sehingga Abdul Muttalib atau Syaibah ini tinggal bersama Al-Muttalib. Ketika Al-Muttalib meninggal, maka kekuasaan itu berpindah ke tangan Abdul Muttalib, Syaibah. Nah, ada beberapa kejadian ketika Abdul Muttalib atau Syaibah hidup, berkuasa, ditokohkan di tengah-tengah masyarakatnya. Yang pertama, hal-hal penting adalah dialah yang mengurusi urusan jamaah haji. Mulai dari ngasih makanan, minuman. Dan bagi orang Arab itu kemuliaan yang tidak ternilai. Ya. Kalau nggak ada duitnya, nggak mau kerja kan? Tapi di situ ada kemuliaan. Sehingga tidak dibayar, tetap berbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, penggalian sumur Zam-Zam. Jadi sebelum itu Zam-Zam sudah tertutup, nggak berfungsi. Karena di masa Jurhum, Zam-Zam itu ditutup. Dibuanglah di situ senjata-senjata pedang dan seterusnya, ditimbun. Satu hari ya Abdul Muttalib bermimpi seakan diperintahkan untuk menggali sumur itu. Sampai posisinya, ya posisi sumur itu ada di dalam mimpinya. Dia berusaha mencari dan kemudian dia meminta tolong kepada beberapa orang, terus digali sampai ternyata memang tepat. Disitulah posisi sumur Zam-Zam. Ya, di tengah-tengah proses menggali maka ditemukanlah senjata berupa pedang, barang-barang istimewa. Ya, ada pelana dan seterusnya, seluruhnya terbuat dari emas. Dan ini digunakan ya sebagai bahan pintu Ka'bah waktu itu. Ya, dijadikan sebagai bagian daripada bahan pintu Ka'bah. Nah, ini diantara kejadian yang penting. Kemudian berikutnya, orang-orang berseteru. Satu, ada yang ingin merebut
kepengurusan sumur Zam-Zam, ada juga yang ingin musyarakah, ikut serta mengurus. Lagi-lagi ini kemuliaan ya. Ini kemuliaan. Sehingga di situ terjadi cekcok. Terjadi keributan yang pada akhirnya dimenangkan Abdul Muttalib karena dialah yang menggali, dia yang bermimpi. Wajar kalau dia yang memiliki kekhususan untuk mengurus sumur Zam-Zam. Nah, ketika dia merasa diuntungkan karena pada akhirnya kemuliaan yang diharapkan untuk mengurusi sumur Zam-Zam itu tetap berada di tangannya, saat itulah dia bersumpah kepada Allah, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku 10 anak, satu di antara 10 itu akan aku sembelih. Dia bernazar. Baik, di dalam agama kita Nabi SAW mengajarkan nazar itu hanya bisa ditepati apabila tidak mengandung unsur kemaksiatan. Tetapi orang dulu lain ceritanya. Yang penting nazar, salah nggak salah, wajib ditunaikan. Benar, dia Allah berikan 10 anak. Pada akhirnya dia undi. Dia undi yang keluar namanya Abdullah, ayahnya Nabi kita SAW. Semua saudara-saudaranya, bahkan paman-pamannya gak ada yang setuju. Nah, ini anak yang paling disayang. Sama bapaknya yang undi, sama Abdul Muttalib, sama saudara-saudaranya, sama keluarga besarnya. Kalau memang nazar ini harus ditepati dan harus ada yang menjadi kurban, maka yang terpenting jangan Abdullah. Diundi ulang, dia lagi yang keluar. Diundi lagi, keluar lagi. Pada akhirnya ya, berdasarkan referensi yang ada, singkat cerita terjadi penebusan dengan kurang lebih 100 onta, sehingga tidak ada anak yang disembelih. Makanya Nabi kita SAW disebutkan oleh sebagian para ulama Ibnu Dzabihain, anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Ya, anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Siapa yang pertama? Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, di atasnya siapa? Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim. Kita semua tahu ceritanya. Jadi Ismail alaihissalam adalah ujian bagi Nabi Ibrahim. Ujiannya apa? Diperintahkan untuk disembelih. Baru lahir, ujiannya apa? Istri yang lain minta supaya ini anak sama ibunya dijauhkan, tidak bisa tinggal bareng karena ada kecemburuan. Ditaruh di Makkah, di tempat yang tandus, nggak ada pepohonan. Di situ muncul Zam-Zam yang pertama, ya kan? Ceritanya begitu ya. Lama nggak ditemui, tiba-tiba diilhamkan lewat mimpi, diperintahkan untuk disembelih. Diganti apa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Jadi kami gantikan dengan sembelihan yang sangat agung. Terjadi syariat udhiyah sampai masa kita ini. Dan sebentar lagi kita masuk Idul Adha. Ya, banyak khotib-khotib khutbah Idnya tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam yang hampir saja disembelih. Kemudian Abdullah juga hampir disembelih. Semuanya ditebus dengan hewan. Baik. Nah, dari Abdul Muttalib yang bersumpah untuk menyembelih salah satu di antara 10 anaknya, lalu digantikan dengan onta sebagai tebusan daripada sumpahnya, itu merupakan kejadian yang besar di masa beliau. Nah, yang keempat di antara kejadian besar adalah kelahiran Nabi SAW, dan sebelumnya adalah tragedi pasukan gajah dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah engkau apa yang Allah Rabbmu perlakukan
terhadap pasukan gajah itu. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa yang terjadi dengan ashabul fil ketika mereka mempersiapkan gajah dan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah? Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu keajaiban. Allah bela rumahnya. Allah kirim burung-burung, tayran ababil. Apa di ababil? Burung-burung yang berbondong-bondong, berjamaah-jamaah, berkelompok. Setiap burung membawa batu atau kerikil dari apa? Neraka. Sangat panas sekali. Maka dijatuhkan dari atas, hancurlah, selesai kisah ashabul fil. Apa yang terjadi? Orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah itu nasibnya malang. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka persis seperti daun-daun sayur yang dimakan ulat, hancur. Apa yang melatar belakangi kejadian itu? Ketika siapa nama raja? Pemimpin pasukan gajah? Baik, siapa? Abrohah, ya. Abrohah. Abrohah ini kurang lebih adalah seorang gubernur. Tentunya dia punya kekuasaan. Dia punya segala-galanya. Dia lihat Ka'bah itu kok ramai, ya. Yang datang banyak orang dari luar. Terus-terusan seperti itu. Lain haji, lain umroh. Kalau umroh kan setiap waktu ada yang datang. Akhirnya dia bikin Ka'bah tandingan. Megah sekali. Kalau Ka'bah nggak megah, tetapi nilai religinya yang tinggi. Ya, bagi umat Muslim sekarang sama, karena di antara syiar Islam, bukan karena bangunannya, ya, bukan karena temboknya, bukan karena ini dan itu, tetapi dia merupakan syiar Islam. Di masa itu sudah diagungkan. Karena yang mendirikan siapa? Nabiullah Ibrahim beserta anaknya Ismail alaihi wassalam. Nah, dibikinlah Ka'bah tandingan. Nah, ketika salah seorang dari penduduk, ya Pak, orang Arab mendengar cerita bahwasanya Abraha membuat satu bangunan untuk menandingi Ka'bah di malam hari, ya, setelah bangunan itu jadi, dia menyusup masuk pelan, datangi pelan. Lalu dia baluri bangunan itu dengan kotorannya. Ini disebutkan oleh para mu'arrikh. Jadi yang pertama kali salah siapa? Ya Abroha, jelas, ya. Udah Ka'bah bagus begini, dia iri. Nah, iri ini sering membawa petaka. Dia bikin, nah orang Arab nggak rela juga mendengar ada Ka'bah tandingan. Dan caranya tetap salah. Dia baluri tembok-temboknya dengan kotoran. Paginya Abrohah marah. Jadi sasarannya apa? Sasarannya benda yang menjadi sebab dia iri, yaitu Ka'bah. Ya sudah, supaya nggak panjang-panjang Ka'bah dirusak, kan selesai masalah. Minimal nanti kalau orang mengagungkan satu tempat, dia pindah ke bangunannya Abrohah, karena Ka'bah sudah nggak ada. Pikiran pendek Abrohah seperti itu. Dia berangkat, ternyata Allah kisahkan dalam surah Al-Fil. Nah, kemudian di tahun itulah bertepatan dengan kelahiran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini ya sedikit muqaddimah tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Saya ringkas ya, karena di sini ada tempat, ada nama, ya, berkaitan dengan waktu. Pada akhirnya di pertemuan awal-awal ini ya kita lebih baik pelan-pelan. Yang penting ceritanya masuk, supaya cerita ini terus bersambung sampai kepada poin-poin yang paling terpenting. Dan di dalam kitab ini diawali dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 40 tahun, usia 40 tahun, semuanya sebelum kenabian. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus usianya berapa?
Berapa? Baik, 43 ada lagi? Berapa? 40 ya. Tepatnya adalah 40. Dan usia 40 itu dibahas oleh sebagian para ulama memang usia kematangan fisik dan rohani manusia. Nabi kita alaihi salatu wasallam diutus di usia itu, dan di sini bagian pertama adalah sirah beliau dari dilahirkan sampai usia 40. Nah, mulai usia 40 masuk kenabian, kerasulan sampai seterusnya itu semuanya berisi ajaran. Berisi ajaran. Dimulailah turun wahyu yang pertama. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Kemudian turun wahyu yang kedua, diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir ya. Sampai akhir dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita ulang sedikit. Nasab nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Yang pertama, nasab yang disepakati ini sampai Adnan ya. Kemudian mulai sebagiannya diperselisihkan untuk nama-namanya, itu dari Adnan sampai Ismail. Kemudian sampai ke Adam alaihissalam banyak lagi nama-nama yang tidak jelas sumbernya, karena sudah terlalu jauh kalau sampai Adam alaihissalam. Tetapi yang jelas Ibrahim alaihissalam tentunya dari Adam, karena sama-sama manusia. Adam alaihissalam dan istrinya Hawa itu adalah ibu bapak manusia, jelas. Tetapi siapa orangnya dari Adam turun sampai ke Ibrahim itu tidak bisa dipertanggungjawabkan nama-namanya. Itu yang dimaksud ya. Itu yang dimaksud. Karena kalau ada penyebutan nama mesti bisa dibuktikan. Mesti bisa dibuktikan. Akan susah membuktikan. Dan kita tidak tahu, tidak ada riwayat di antara manusia yang selamat di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam kira-kira yang mana? Tidak tahu juga ya kan? Karena berbicara tentang sirah mesti ada riwayat, mesti ada sumber, mesti ada referensi, sehingga tidak bisa sembarang di dalam menyebutkan. Maka adapun sekali lagi dari Abdullah ya bapaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan ini disepakati oleh seluruh mu'arrikh ya, pakar sejarah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir di Arab. Arab adalah tempat yang panas, tandus, dan kita ketahui ya dikelilingi bahkan sebagian besarnya adalah padang pasir. Dan ini menjadi nilai lebih bagi Arab, di samping sebagian orang memandang ini sebagai kekurangan Jazirah Arab. Dan di sini ada 3 nama nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpenting. Yang pertama adalah Abdullah, bapaknya. Di atasnya kakeknya adalah Abdul Muttalib. Yang ketiga adalah Hashim. Minimal kita tahu ini. Ya. Kalau disebutkan Abdullah, teringat dia adalah anak yang paling disayangi dari 10 dia bersaudara ya. Hampir pernah disembelih karena setiap diundi namanya yang keluar. Tetapi pada akhirnya digantikan sumpah itu dengan onta. Minimal sampai di situ. Nah, nanti akan disebutkan ketika Nabi SAW lahir, apakah bapaknya masih ada atau enggak, nanti pada pembahasan berikutnya. Kemudian Abdul Muttalib, siapa dia? Nama aslinya adalah benar atau Syaibah? Syaibah. Jadi ada haknya langsung kita spontan. Jadi nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa disebut Syaibah? Karena ketika lahir ada ubannya. Syaibah artinya anak yang beruban. Itu namanya. Ya, urusan nama kan terserah ya. Kalau udah biasa dipanggil ya biasa. Kan banyak bahasa nama orang-orang Jawa juga nggak ada artinya. Tapi kalau udah terlanjur menjadi nama ya familiar. Itulah nama.
ada yang memberikan nama anaknya, ada inspirasinya, atau sebatas ngasih nama yang penting enak sebutannya. Tetapi ini Abdul Muttalib diberikan nama Syaibah karena lahir sudah ada ubannya. Kemudian kenapa namanya berubah menjadi Abdul Muttalib? Karena satu hari dibonceng oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Al-Muttalib. Sehingga orang-orang Arab mengatakan Abdul Muttalib itu budaknya si Muttalib. Abdu artinya budak, Al-Muttalib nama pamannya tadi. Budaknya Muttalib, budaknya Muttalib. Bahasa Arabnya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Walaupun Al-Muttalib marah, dia mengatakan celaka kalian, sungguh buruk ya sebutan yang kalian berikan. Ini bukan budakku tapi dia ponaanku, anaknya saudaraku Hashim yang sudah meninggal, tetapi terlanjur familiar dan dia tidak merasa tersinggung dengan nama itu. Terus dipanggil Abdul Muttalib sampai meninggal. Ya. Kemudian Hashim, siapa Hashim? Hashim adalah ayahnya Abdul Muttalib, berarti kakek keduanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdul Muttalib, Hashim. Hashim ini kakek kedua. Ya, ayah, kakek pertama, kakek kedua. Apa yang teringat dari Hashim? Orang yang dermawan. Siapa nama aslinya? Amr. Kenapa dijuluki Hashim? Karena dia sering meremukkan roti. Hashim artinya orang yang sering meremukkan roti. Untuk apa? Untuk dibagi-bagi kepada jamaah haji. Nah, yang terakhir tadi beberapa kejadian di masa Abdul Muttalib. Yang pertama, ya, kepengurusan jamaah haji berpindah ke tangannya setelah Hashim meninggal. Ya, setelah Al-Muttalib meninggal. Ulang. Setelah Al-Muttalib meninggal. Siapa Al-Muttalib? Pamannya. Kemudian berikutnya penggalian sumur Zam-Zam. Lalu yang ketiga apa? Sumpah sumpah sekaligus nazar untuk menyembelih salah satu anaknya. Nama yang keluar saat diundi adalah Abdullah. Jadi muter-muter seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah kejadian penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Abrahah membawa tentaranya. Dari mana? Dari negeri Syam. Dia gubernur waktu itu, ya, gubernurnya di daerah Yaman ditempatkan. Siapa Raja Syam waktu itu? Jadi rajanya ada, walaupun sebagian orang menyebutkan Abrahah itu raja, tapi tepatnya dia adalah gubernur. Jadi di atasnya masih ada penguasa lagi. Dia berangkat tetapi Allah gagalkan penyerangan itu dengan mengutus burung-burung yang membawa kerikil yang panas. Dan yang terakhir, di masa Abdul Muttalib bertepatan juga dengan tahun gajah, itu lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pertemuan yang akan datang kita bahas kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau lahir, di mana beliau lahir, dan ya kondisi saat itu ketika beliau dilahirkan. Apakah sang ayah masih ada atau tidak? Semuanya akan dijelaskan terperinci di dalam kitab ini. Baik, barangkali itu saja. Isya sudah masuk, sebagai sedikit muqaddimah agar kita lebih siap mendengarkan ke depan sejarah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mutaba'ah, agar kita bisa mengambil contoh, agar kita bisa menjadikan beliau sebagai panutan. Tanpa mengenal tentunya akan susah, ya, menjadikan beliau sebagai contoh di dalam hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.